Cendol, di Cendol kenapa namanya? Enggak beda. Ini beda grup lagi. Jadi kalau Cendol kan beda. Nah ini bareng sama kita bilangnya sehat. Sama beberapa sama, tapi beberapa beda. Ini bareng sama Titi, sama Usi, sama Eta, sama teman-teman lah gitu. Jadi kita bareng-bareng kayak gitu. Bun, tapi setelah olahraga apa yang Bunda rasakan? Maksudnya badan lebih sehat Badan kan? jadi kayak kemarin aku cek masa ototku naik, masa lemak jadi turun, lemaknya jadi menurun, masa ototnya naik, badan lebih fit, aku gak gampang capek. Efeknya ternyata dengan banyak olahraga aku gak gampang capek. Terus kayak badan tuh karena kita udah forsir dari kan aku habis jadi rute apa kegiatannya setiap gue bangun habis sholat subuh langsung olahraga, jadi nggak ada jeda. Karena kalau aku tidur dulu pasti kayak jadi males kan. Nah, Jo Mas Anang tuh lagi pakai trik sekarang karena dia ngerasa oh tiap hari olahraga mulu lagi puber ya, ngapain sih gitu biasa. Tapi dia nggak mau ngelarang, jadi dia tuh kayak aku malam dijijelin film Korea berepisode supaya aku nggak kebangun, nggak hilang sholat, hilang olahraga. Nah gitu, jadi dia lagi kayak setiap malam tuh aku ayo nonton film lah. Kadang jadi juga sampai jam 1, jam 12, jam 1. Nah kadang kan untuk jam 12, jam 1, jam 5 udah bangun. Untuk sholat, untuk olahraga kan capek, dan kalau kita lagi nggak fit aku nggak mau force olahraga gitu. Tapi jadinya ya udah aku relain film Koreanya. Kadang-kadang tinggal tidur aja dia, karena aku udah capek badannya, jadi tidur. Besok paginya habis sholat langsung olahraga. Berat badan berapa? Kalau berat badan alhamdulillah ya segini-gini aja, karena mungkin aku juga kan makan ya. Aku bukan yang lagi maksudnya nggak diet tahan makan enggak. Jadi makannya tetap. Tapi kan kalau misalnya aku makannya tetap, aku olahraga juga minum suplemennya bener, apa-apanya bener, insya Allah badannya ya seimbang aja. Karena aku kan ngerasa fine badannya, maksudnya nggak ya sehat aja lah yang penting gitu. Berat badannya ya 55 terus, nggak pernah nggak naik dan turun, 55 aja stabil. Soal arsy Bunda katanya udah dilirik sama produser di Los Angeles, gimana tuh? Ya itu kan dari mulai yang dia di Metropa kemarin kan memang udah ketemuan sama produser sana. Mereka minta di Februari kita berangkat lagi, cuma ya sekarang pertimbangannya adalah kan anaknya sekolahnya juga di Indonesia. Makanya Mas Anang kayak apa gimana ya Arsy gitu. Cuma aku kan nggak mau dia kalau sampai, maksudnya aku belum berpikir kalau dia misalnya nggak sekolah terus atau homeschooling atau apa. Aku belum nggak mau ke arah sana. Maunya anak ini tetap wajar sekolah yang seperti anak-anak lain. Ya berkegiatannya di sini dulu. Tapi kan katanya kesempatan mungkin nggak datang 2 kali. Tapi menurut aku ya tunggu dia agak masih kelas 2 SD, masih 7 tahun, kayak nggak mau untuk bisa atau dia harus ya berkarir tetap, tapi mungkin maunya di sini dulu. Tapi ya itu lagi Mas Anang kan bisa aja ke sana cuma rekaman terus balik lagi ke sini. Cuma waktunya nggak bisa di hari dia sekolah, harus pas dia libur panjang. Tapi ada tuntutan dari sana Bun untuk tinggal di sana atau ya, gimana? Mereka nggak nyuruh kita tinggal di sana sih, tapi lebih nyuruh kayak fleksibel untuk rekaman apa bisa 2-3 bulan di situ dulu apa. Aku tuh emang orangnya homesick banget ya. Kemarin 2 bulan gitu kayak nggak nyentuh makanan Indonesia, nggak ya di sini terus ada cucu juga kayak berat gitu. Jadi kan aku selain sama Mas Anang sih, tapi ya Arsinya juga dia masih kayak enggak sih mau sekolah gitu. Arsi pengen sekolah, terus Arsi pengennya ya punya single misalnya kolaborasi dari sana ke sini tapi nggak mengganggu hari sekolahnya dia gitu. Tapi juga lagi pada sibuk olahraga nih, mungkin sendiri kayak sebuah tren nggak sih untuk hidup sehat gitu? Enggak lah, kalau dimulai dari tren, dimulai dari seru-seruan kumpul tapi akhirnya bisa menjadi gaya hidup kan bagus juga kan. Ya mungkin sekarang kan lagi digeber gitu, nantinya kalaupun jadi seminggu cuma 3 kali atau 4 kali kan nggak ada masalah juga. Jadi kalau aku lebih karena aku lagi senang karena maksudnya ritme bangun paginya tuh aku senang bangun. Kalau aku tuh sebenarnya senang dengan bangun pagi. Kalau dulu tuh kenapa kadang nggak bisa bangun pagi tuh dikarenakan aku insomnia, bukan karena nggak suka bangun pagi. Jadi karena aku insomnia, mungkin kebiasaan begadang dari dulu kan. Kalau nyanyi atau misalnya kita lagi zaman dulu rekaman atau misalnya kadang tuh Mas Anang tuh kita kalau nonton film itu kan serial nggak mau berhenti kan, akhirnya sampai jam 2 jam 3. Nah kebiasaan buruk itu yang lagi kita rubah untuk
yuk kita tidurnya juga dia bawa jam 12, jadi subuh bangun langsung kayak olahraga, jadi capeknya cepet, nanti tidurnya cepet lagi. Udah, itu Arsy yang udah mulai mau ngajarin Arsya nih bacaan sholat gimana? Aku anak itu masya Allah banget, jadi adanya dia bisikin gitu kan, sebenarnya udah punya alat sholat yang ada bacaannya, cuma adanya tuh lebih seneng kayak di guide sama kakaknya, kayak ini Kak Arsya bacaan sholatnya dia udah bisa, cuma dia kadang masih lupa ini bagiannya di mana gitu. Jadi mudah-mudahan lah ya Arsy anaknya kan juga dia kayak alhamdulillah sholatnya juga masya Allah ya, nggak dia selalu kayak bunda Arsy sholat zuhur, bunda asar, bunda maghrib, bunda apa, kita saling mengingatkan. Terus dia setiap malam mau tidur pasti bunda Arsy baca doa orang tua supaya bunda sama ayah panjang umur, supaya bunda sama ayah gini. Aku tuh setiap malam tuh cuma setiap mau tidur sama anak-anak tuh mewek aja kerjanya gitu, kayak ya Allah apa ya, nggak pernah diajarin tapi anak ini luar biasa banget untuk selalu kayak ngedoain orang tuanya gitu. Jadi aku tuh selalu bersyukur gitu, kayak nggak minta apa-apa, aku cuma minta supaya anak-anakku bisa sehat, bisa jadi anak yang soleh dan solehah. Tapi ada rencana bikin album keluarga nggak, Bun? Ini besok single aku mau Mas Anang baru keluar berdua. Nggak bersama Arsy gitu? Belum, sabar nanti. Bun, kalau ngomongin soal anak, hubungan sama anak angkat gimana, Bu? Aku anak angkat ada banyak sih, cuma memang aku udah sekarang ini nggak mau terlalu banyak ngeliatanin lagi ya, karena kejadian beberapa tahun lalu cukup membuat aku bukan hanya sedih ya, tapi jangan sampai nanti malah nggak baik lah gitu. Niat kita baik tapi malah jadi nggak baik. Jadi aku sekarang ya ada beberapa yang mereka kan masih tinggal sama orang tuanya juga, ada yang di pesantren, ada 2, yang lain ada yang tinggal sama orang tuanya. Kalau ini kan BBM juga lagi naik, Bunda sendiri merasa Itu kasihan ya sebenarnya dengan kenaikan belakangan ini, yang aku kasihan kan masih ya rakyat yang pasti kurang mampu ya, apalagi habis COVID begini, banyak orang yang nggak punya kerja, banyak orang yang juga apa ya secara kebutuhannya mereka banyak yang belum terpenuhi, tiba-tiba banyak kenaikan ini kan akan lebih merugikan buat mereka lagi ya. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah bisa memikirkan ulang bagaimana dengan kenaikan ini gitu kan ya. Kita juga nggak tahu ya, mungkin kenaikan ini karena apa-apa, kan kita hanya masyarakat biasa gitu. Tapi aku berharap sih mudah-mudahan jangan sampai orang yang susah makin susah, karena jujur setelah pandemi ini bukan hanya orang yang udah susah aja tambah susah, kita aja juga merasa semua banyak yang terkena dampaknya juga. mobil Bunda itu Iya, jadi kayak aku sekarang mobil nggak maksudnya nggak satu orang satu gitu, nggak. Cuma kan kalau kita mau naik kendaraan umum juga maksudnya di Jakarta nih belum banyak yang belum terlalu ya, kayak udah busway udah lumayan enak, tapi kan rute-rutenya bukan kayak dari anak rumah ke sekolah anak mau naik apa kan, belum banyak ininya. Mudah-mudahan ke depan, sekarang kan aku lihat perubahan 5 tahun ini infrastruktur kita jauh lebih baik loh kalau dari dulu kan, sekarang udah lebih meningkat. Mudah-mudahan ya 5-10 tahun ke depan soalnya Indonesia kan besar ya, mudah-mudahan ya di kota-kota besar udah mulai bisa lebih baik, supaya kita juga jadi mau untuk naik kendaraan umum. Kayak anak-anak kan ya mereka sekolah, les apa-apa ya butuh pasti kendaraan. Jial sama Mas Ana kayak kemarin aku juga buat cari mobil yang besar, bukan aku nambah mobil, aku jual mobil yang lama yang biasa dipakai, bukan yang biasa aku pakai, yang mobilnya Mas Ana aku ganti ke yang lebih besar, karena kasihan aku pergi rame-rame tapi kadang-kadang butuh beberapa mobil kan, dan bensin sekarang naik gitu ya. Jadi ya udah. Bunda kan Aminah lagi lucu-lucunya nih Bunda, udah Iya. bisa megang dot sendiri. Itu menurut Bunda gimana Bunda? Udah bisa bercanda teriak-teriak. Lucu, aku ngeliat dia, aduh alhamdulillah kalau sekarang udah bisa ngekek, udah kemajuan, karena menurut aku dia bayi yang jenius ya, karena ya mungkin bayi-bayi sekarang banyak yang luar biasa ya, karena asupannya beda atau gimana nggak tahu, tapi kayak cepet nangkep, pintar, motoriknya juga beda. Apalagi Aminah kalau udah ketemu dia tuh udah kayak stres hilang, capek kerja hilang, kalau udah ketemu dia udah ada gitu. Jadi mau pergi juga jadi pengen cepet pulang. tadi kan pernah anak tadi gimana sih Bunda pernah ketemu putra lagi dong? Menanggapi statementnya yang Bunda kata belum. Ada lagi yang lain? Bun yang puji Bun. Katanya di rumah barunya mau bangun helipad. Bunda sendiri gimana? Aku belum tahu malah berita itu, nggak mau menanggapi kalau akunya juga belum denger ya gitu. Nanti ya itu kan ininya mereka yang lebih
pas sempet tinggal. Tapi tentang lagunya gimana Bun? Support nggak? Lagunya Atta. Ya mas masa lagu anak mantu cucu siapapun keluarga ya pasti disupport Tapi lah. duet nggak? Bakal duet nggak sama Bunda atau dengan Mas Anang atau dengan Arsi? Lagu yang mana maksudnya? Lagunya Atta. Nggak tahu. Bunda tadi yang perihal putra nih Bunda, terakhir komunikasi sama si Bunda kalau boleh tahu dengan Bunda. Udah nggak sama lagi. Bun, soal yang katanya Bunda jutekin Fuji waktu itu Bun yang di. Ya Allah, itu tuh benar-benar Iya, seperti apa sih Bun? aku tuh sumpah jadi dan aku benar-benar nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama orang-orang. Kan itu juga ngambil video itu tuh adanya di TikTok aku. Iya. Aku yang masukin, nggak dari YouTube siapa, nggak dari story siapa. Dan dia tuh sama Torik langsung Bunda maaf ya, kayaknya jadi karena kan banyak yang asumsinya beda-beda. Orang aku sama Torik sama Fuji itu alhamdulillah sampai hari ini masih chat, maksudnya suka chatan, Iya. DM apa nggak ada masalah, baik-baik aja. Dan bagi aku dia anak yang baik, anak yang sopan. Aku tuh lagi gendong Amina, ya Allah, lagi gendong Amina. Terus si kakak Loli itu kan abang lagi sakit rumah sakit. Terus Amina tuh agak sumeng, jadi kita pas masuk kan rame acaranya. Bun, Amina taruh di, maksudnya cari tempat lain yang agak sepi. Jadi aku tuh lagi bingung. Ya enggak, kan kecil Buji juga enggak gitu. Itu pun dianya pun aku kayak buru-buru karena ini nyelamatin Amina mau dibawa kemana, kan lagi cerewet banget. Bun Amina gitu. Terus abis itu ada lagi kita ngobrol di meja, ketawa apa, cuma orang berasumsi. Iya. Wajar lah, orang yang gak suka akan selalu berasumsi jelek. Ya kita nggak usah, aku nggak tipe yang harus mau mengklarifikasi atau apa buat apa. Biar aja tuh menjadi dosa orang yang seuzon, orang yang baik-baik, orang torikan nggak enak, Bunda aku jadi nggak enak. Bilang, dan aku sih tadinya nggak terlalu mikirin, ada cuma emang kata-katanya fansnya agak mainnya bilang itu bukan fans Bun, katanya itu yang kalau mengatakan kalau fans Fuji sama Torik yang asli mereka tahu keadaan yang sebenarnya dari mulai mereka pacaran ke sekarang. Jadi katanya ini aku bilang aku kan nggak terlalu mengikuti kayak gitu-gitu, jadi kadang suka nggak ngeh dengan berita-berita gitu, tapi nggak ada masalah lah. Maksudnya aku nggak terlalu stres lagi, emang kita nggak ada masalah, nggak ada. Ya, misalnya nggak suka atau apa, ya Allah, masya Allah nggak ada. Benar-benar baik sebaik-baiknya gitu. Dan abis berita pun kita juga jadi nggak ada masalah. Cuma memang ya namanya kadang kita nggak lagi lagi apa orang menyimpulkan itu ya nggak masalah lah. Orang mau gimana nggak ada masalah. Yang penting kita benar-benar nggak ada apa-apa, ya ampun.